Makanya kalau viewernya sedikit, walaupun banyak yang meminta, tapi kok setelah saya buatkan video terus viewernya sedikit, itu juga balik modalnya itu enggak, malah rugi, kadang-kadang rugi bensin sama rugi waktu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya ingin berbagi pengalaman, berbagi sharing juga ya, sharing pada teman-teman semua, terutama buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber pemula, teman-teman, YouTuber baru di tahun 2020 ini. Jadi kalau di thumbnail saya tadi saya sebutkan gaji YouTuber tahun 2020 turun drastis, apakah masih mau menjadi YouTuber? Nah itu karena memang ini sangat penting teman-teman, jangan sampai nanti teman-teman kita itu menentukan waktu menjadi YouTuber atau konten kreator itu salah waktunya teman-teman. Jadi gini, sekilas cerita pengalaman saya aja teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita mau menjadi seorang konten kreator, tepatnya mungkin di awal tahun 2020 ini atau di bulan Maret, April, Mei, Juni ini, mungkin nanti teman-teman nggak begitu banyak mendapatkan penghasilan dari sana. Kenapa? Karena ya kita disuruh di rumah teman-teman. Jadi buat teman-teman itu yang memang ingin menjadi konten kreator yang nantinya itu bikin kontennya itu di luar rumah, mungkin saya sarankan agak diampet dulu teman-teman, agak diampet atau agak ditahan dulu. Karena kenapa? Ya ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, kita tidak bisa membuat konten sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, menjawab pertanyaan dari teman-teman yang begitu banyaknya lewat ya Instagram maupun komen yang di YouTube, sebenarnya waktu yang pas untuk menjadi konten kreator atau mendaftarkan YouTube itu kapan, Mas Niko? Kalau sekarang ini bagaimana? Kalau saya jawab sih, ya enggak apa-apa, kita proses saja sampai mendapatkan monetisasi. Cuma kita jangan terlalu berharap penghasilan langsung besar gitu ya, langsung tinggi dari YouTube teman-teman. Karena alasannya adalah yang pertama, sekarang ini lagi musimnya virus berkeliaran, jadi banyak konten-konten yang sensitif teman-teman. Jadi YouTube sendiri juga sedang melakukan pengetatan terhadap konten-konten yang menyebarkan berita-berita mungkin hoax teman-teman ya, berita yang nggak benar, dan juga kasus-kasus yang sekarang ini lagi melanda di dunia. Bukan di Indonesia tok loh ya, tapi di dunia. Nah, kenapa penghasilannya kok turun, Mas, kalau misalkan pada musim-musim di virus ini? Karena yang pertama adalah sesuai yang saya sampaikan tadi, banyak sekali YouTuber itu yang tidak bisa membuat kontennya sesuai dengan isi konten. Maksudnya sesuai dengan aliran YouTube-nya. Kalau misalkan saya kan traveling, motovlog sama car vlog teman-teman, otomatis saya harus membuat kontennya itu di luar. Nah, posisi saat ini tidak memungkinkan untuk membuat konten di luar, walaupun saya kadang-kadang membuat cuma keliling sebentar di Malang maupun di Surabaya, itu pun karena saya tinggal di Malang dan juga kerjanya di Surabaya, jadi sekalian berangkat pulang kerja. Dan itu pun juga nggak banyak orang nonton karena saya sudah sering mengupload video mengenai Malang maupun Surabaya. Jadi rencana saya yang ingin keliling di Pulau Jawa ataupun di seluruh Indonesia itu agak tertunda. Nah, otomatis dengan kita tidak mengupload video sesuai dengan yang ada di channel kita, itu penonton itu yang sudah subscribe kita itu ya mungkin menunggu-nunggu teman-teman kalau misalkan kita lama nggak ngupload. Itu pertama. Nah, dengan adanya kita nggak ngupload, otomatis penonton itu sepi teman-teman. Jadi penonton itu sepi. Sebagai contoh itu dari channel saya sendiri, saya kalau misalkan upload traveling ke misalkan ke Pasuruan atau kemana, ke tempat mana yang baru, itu biasanya viewernya itu banyak teman-teman. Banyak tuh kalau di channel saya itu di atas 10.000 itu lumayan banyak lah ya. Kalau sudah di atas 100.000 itu sudah wonderful, walaupun banyak teman-teman YouTuber lain itu yang kalau di atas 100.000 itu masih biasa, tapi bagi saya itu sangat wonderful, sangat banyak sekali. Jadi itu tadi, karena saya nggak bisa mengupload video yang sesuai di channel saya, otomatis penonton saya sepi. Nah, ngefeknya kenapa kalau penonton sepi? Penonton sepi itu ngefeknya nanti ke iklan teman-teman. Jadi kalau misalkan yang nonton sedikit, otomatis iklan yang muncul di video itu juga sedikit. Nah, kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi bayaran seorang konten kreator atau seorang YouTuber itu hampir semuanya itu dari AdSense atau dari iklan teman-teman. Walaupun ada banyak juga sih YouTuber yang penghasilannya itu dari endorse atau dari hal-hal yang segala macamnya yang lainnya, itu yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya mengenai macam-macam penghasilan dari YouTube. Jadi kalau misalkan YouTuber itu cuma penghasilannya dari AdSense, ya kalau pas posisi seperti ini ya
wallahu alam. Jadi istilahnya poso dhisik, poso dulu, apalagi video-video yang biasanya dia ngeprank di alun-alun, ngeprank di jalan raya, di tempat keramaian, otomatis dia nggak bisa membuat video seperti itu lagi, harus puasa dulu. Tapi dia tetap masih mendapatkan penghasilan karena semua video yang sudah diupload di YouTube itu masih dapat menarik penghasilan selama dia ada yang nonton dan ada iklan yang muncul, teman-teman. Walaupun nggak sebanyak ketika kita pada saat awal-awal mengupload video. Makanya kalau misalkan kita awal mengupload video 2-3 hari itu viewernya naik, itu biasanya iklan tuh banyak yang muncul. Tapi kalau sudah lama itu biasanya iklan tuh jarang yang muncul. Itu tadi teman-teman ya. Alasannya adalah YouTuber atau konten kreator tidak bisa membuat konten sewajarnya atau seperti biasanya. Utamanya adalah konten kreator atau YouTuber yang membuat kontennya itu di luar rumah. Kalau konten kreator yang hanya berbicara seperti ini, terus penontonnya sudah banyak, ya itu tidak ada masalah. Itu tidak ada ngefek sama sekali. Terus, apalagi yang membuat pendapatannya ini turun, teman-teman? Kalau selain YouTuber yang bukan hanya mengandalkan dari AdSense, itu adalah mungkin endorse atau sponsor dari pihak lain itu juga kurang. Kenapa? Karena yang mau mereka endorsekan atau iklankan itu kan juga butuh biaya untuk membayari YouTuber atau konten kreator. Sedangkan mereka juga tidak bisa berjualan seperti halnya pada kondisi yang wajar. Otomatis pemasukan mereka kan juga berkurang. Otomatis mereka untuk jangan endorse dulu lah, bayarnya mahal ya. Mendingan untuk bayar karyawan dulu daripada bayar endorse. Nanti belum tentu juga ada yang beli. Mungkin seperti itu, teman-teman. Jadi dari yang pertama viewer, kemudian masuk ke iklan AdSense dan juga endorse atau dari pihak ketiga, itu turun. Terus yang paling penting, teman-teman, yang benar-benar saya rasakan, poin 1 tadi saya rasakan, poin 2 tidak. Yang poin 3 ini adalah nilai CPM atau cost per mile-nya itu turun, teman-teman. Kalau YouTuber yang mungkin subscribernya sudah di atas 1 juta tapi posisi di luar negeri, mungkin di Amerika ya, itu 1 CPM atau 1 cost per mile atau 1 bilangan per 1000 itu nilainya mungkin kisaran 9-12 dolar. Jadi 1000 iklan yang muncul itu dinilai atau dihargai oleh YouTube pemasang iklan itu sekitar 9-12 dolar, atau kisaran berapa ya, dikalikan sendiri kali 15.000 ya, kisaran segitu. Nah, tapi posisi saat ini saya juga baca referensi juga sih, teman-teman. Jadi baca curhatan dari sesama konten kreator yang ada di luar negeri. Itu pendapatannya tuh sekarang mungkin kisaran 5-6 lah, 5 lah, rata-rata 5 dolar per CPM-nya. Jadi turunnya tuh hampir 50%, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan YouTuber yang sudah subscribernya jutaan, misalkan per bulannya itu misalkan dia mendapatkan penghasilan kotor dari YouTube-nya, dari iklannya itu sekitar 500 juta mungkin ya. Kisaran segitu ya. Tapi kalau misalkan dengan posisi saat ini ya mungkin dia cuma mendapatkan 150, 200 atau 250 juta. Mungkin itu belum dipotong biaya pengeluaran dan segala macam, teman-teman ya. Jadi turunnya seperti itu. Kalau di channel saya sendiri itu CPM saya itu biasanya dulu kalau normal itu sekitar 0,85 sampai 0,9, teman-teman, tidak sampai 1 dolar untuk 1000 iklan yang muncul. Ya bayangkan 1000 iklan yang muncul hanya segitu, nggak nyampe 15.000, teman-teman. Makanya kalau viewernya sedikit, walaupun banyak yang meminta, tapi kalau setelah saya buatkan video terus viewernya sedikit, itu juga balik modalnya itu enggak, malah rugi, kadang-kadang rugi bensin sama rugi waktu. Tapi ya enggak apa-apa. Nah, sekarang ini ya kisaran sekitar 0,5 sampai 0,6, tapi rata-rata sekitar 0,5, teman-teman. Punya saya CPM saya itu yang di channel saya, karena setiap channel itu beda-beda, teman-teman. Setiap channel, setiap video itu beda-beda nilainya, tapi di rata-rata punya saya sekitar segitu. Jadi sekitar berapa ya? 7.500 atau 8.000 rupiah per 1000 iklan yang muncul. Jadi kalau teman-teman nonton video saya, muncul iklan satu itu dinilai 0,001 CPM. Jadi harus mencapai 1000 iklan dulu baru dinilai 8.000 rupiah. Jadi seperti itu, teman-teman. Tragisnya kondisi seperti saat ini bukan hanya pedagang atau bukan hanya pengusaha yang kasat mata saja yang kelihatan mungkin pendapatannya berkurang, tapi konten kreator atau YouTuber pun juga mengalami hal yang sama. Ya, ini mungkin dirasakan banyak sekali YouTuber yang terutama itu subscribernya sedikit, teman-teman, seperti saya ini ya, masih di bawah 1 juta, itu sangat terasa sekali karena untuk mengejar iklan yang banyak itu sangat susah sekali, dan iklan yang banyak itu akan keluar ketika video kita juga algoritmanya tuh naik. Istilahnya sekali kita tayangkan itu yang naik itu yang nonton itu grafiknya
dedek gitu loh, naik gitu. Itu iklannya biasanya sih munculnya banyak seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang tanya, apa hubungannya Mas? Apa hubungannya AdSense atau Google iklan itu dengan kasus yang saat ini terjadi atau virus ini? Ya banyak Mas hubungannya itu. Jadi dari Google sendiri itu pun sudah menerapkan seleksi teman-teman, seleksi iklan yang akan mereka lelang, yang akan mereka munculkan di video kita yang kita upload. Karena jangan sampai iklan yang akan muncul itu bertolak belakang dengan konten kita. Misalkan konten kita lagi konten sensitif, ya misalkan menyebut virus tersebut, terus memberitakan hoax segala macam, itu Google ya nggak akan naruh iklan di situ. Pihak pemasang iklannya pun juga nggak mau menaruh iklan di situ. Jadi seperti itu. Jadi pokoknya tuh efeknya tuh sangat banyak sekali lah kasus yang kita hadapi saat ini. Makanya ini saya bikin konten di dalam rumah karena memang saya tidak bisa bikin video di luar rumah. Kalaupun nanti ada video yang saya bikin di luar rumah, biasanya itu saya tag sudah beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu koleksi saya, atau yang memang saya sekedar jalan-jalan di Malang saja. Kalau di Malang saya pakai masker keliling karena memang belum ditutup total ya, jadi masih bisa keliling-keliling di Malang. Mungkin itu teman-teman ya, sedikit cerita saya, mungkin sekitar 10 menit ya. Jadi saya cerita pengalaman saja. Ini saya khususkan buat teman-teman yang ingin menjadi YouTuber saat ini teman-teman. Kalau saya sudah posting dulu gaji YouTuber pemula 2020 itu segitu, kondisi saat ini jauh di bawahnya teman-teman. Jangan sampai teman itu berharap terlalu tinggi. Jangan sampai berharap wes mengangan-angan terlalu berlebihan dulu. Jangan. Ya kalau misalkan memang pengen jadi konten kreator nggak apa-apa. Saya juga bikin channel baru lagi teman-teman, namanya Drone Jowo, dan itu juga baru sekitaran 400 hampir 500 subscriber. Jam tayangnya pun juga masih sedikit, masih jauh banget itu. Jadi tapi saya tetap upload terus, tetap konsisten terus supaya meningkatkan watch time. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana caranya meningkatkan atau mencapai 4000 jam tayang, nanti akan saya buatkan tutorialnya teman-teman. Itu pengalaman saya pribadi, saya membuat channel saya yang satunya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Walaupun nggak begitu berguna buat teman-teman semua, tapi mungkin berguna buat teman-teman yang ingin menjadi konten kreator atau YouTuber di tahun 2020, khususnya di musim-musim virus seperti ini. Silahkan tunggu video episode berikutnya. Saya akan sajikan video-video mungkin motor car vlog aja kali ya. Saya tak muter-muter, nanti coba tak cari informasi. Kalau misalkan bisa keliling di beberapa kota di Jawa Timur, nanti saya akan tunjukkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel, cekibrot.